Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحسن المرء مع من أحب. صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para sepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para sakit, para hujjaj, terkhusus ketua majelis taklim Ahmad diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga Habib Syekh Yusuf, Syekh Harudin, dan para asatidz yang lain. Yang maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa taklim saya. Semoga guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan Allah dan awgatina, diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus juga sahabat keluarga Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarak ini kita dapat bersama-sama hadiri majelis taklim, majelis zikir, majelis silaturahim, sekaligus majelis haul artinya yang mudah-mudahan Allahumma shalli ala sayyidina ibadah Allah Subhanahu wa taala memberikan punya taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau min hadza ila yaumil akhir. Dari saat ini sampai nanti ketika kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaat untuk dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Allah, kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini adalah bulan yang bersejarah lahirnya manusia yang istimewa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Beliau adalah penghulunya para nabi dan rasulnya Allah dan sekaligus penutupnya para nabi. La nabi ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Beliau adalah manusia yang memang benar-benar Allah pilih sebagai uswatun hasanah wa qudwatun hasanah. Sujud adanya baik. Beliau manusia paripurna, zahiran wa batinan. Beliau adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dan rasulnya Allah diberi gelar oleh Allah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Musa Kalimullah, kalau Nabi Isa Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memegang kunci surganya Allah. Tidak ada nabi dan rasulnya Allah satupun diizinkan oleh Allah untuk membuka pintu surga hatta kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sudah membuka pintu surganya Allah, maka nabi dan rasulnya Allah mengikuti dinamika. Termasuk kita umat Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah masuk surganya lebih awal sebelum kaum-kaum dahulu. Inilah keistimewaan. Allah mencintai Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an
surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul katakan Muhammad, in kuntum jika kamu tuhibbunallah mencintai Allah, fattabi'uni ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad hidupnya senantiasa tercurahkan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau harta dan jiwanya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun sebagai umatnya, kalau ingin termasuk hamba Allah yang dicintai sama Allah, mari kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali muslim dengan harta benda juga jiwa raganya untuk Islam, jiwa raganya kita senantiasa tunjukkan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang lagi nanti aja sambil duduk. Pikir-pikir paling apa jadi jamaah mau dulu sepiring lama-lama habis. Ya saya yakin rezekinya besar, makanan dosanya masih di rumah, jam 4 udah dibungkus buat besar. Masya Allah, betul. Ini berkahnya jadi lurus. Tas. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Maulid kelahiran baginda Nabi Muhammad. Diutusnya Nabi Muhammad di kota Makkah karena memang kota Makkah saat itu kaum jahiliyah menyembah berhala. Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Maka bagaimana Nabi diutus lahir di kota Makkah supaya apa? Supaya bagaimana mereka orang-orang jahiliyah dirubah kebiasaan hidupnya, supaya dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya para nabi dan rasulnya Allah punya misi visi yang sama, membawa ajaran tauhid, membawa ajaran akidah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berpesan kepada kita, wa Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai kita kedatangan yang namanya al-maut. Alangkah bahagia kalau kita meninggal dunia hati dalam keadaan hati sujud, meninggal kita dalam keadaan sedang baca Al-Quran, meninggalnya lagi berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, membaca kalimat thayyibah, hati kita sedang connect ke Allah. Lalu dihantarkan kalimat thayyibah tadi menghantar kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya pikir kita sedang berpikir bagaimana kemajuan agama Allah, sampainya kebaikan kepada sahabat saudara-saudara kita, pikirnya pikir maslahat untuk umat, lalu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang akan memperoleh husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada orang ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau kita mencintai Nabi Muhammad, karena yang namanya cinta itu butuh yang namanya pengorbanan. Seseorang cinta kepada kekasihnya satu, selalu diingat-ingat, selalu disebut-sebut. Jangan rahimahumullah, ziarah yang paling utama di muka bumi ini adalah ziarah ke makam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah bagi saudara-saudara kita yang diizinkan oleh Allah, ada rezekinya, ada biayanya, ada ongkosnya berangkat ke Mekah Madinah, bisa haji, bisa umrah, berarti sudah ziarah ke makam Nabi Muhammad. Akan tetapi kita umatnya juga ada peluang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad agar senantiasa setiap hari, setiap saat, setiap waktu terus
kita berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbu kita ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan memperbanyak baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika umatnya membaca salawat untuk Nabi Muhammad, ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Maka malaikat tadi yang membawa namanya orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ulang bin ulang, malam ini bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab salawat kita. Semoga orang yang bersalawat kepadaku senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang bersalawat kepada Nabi saja, termasuk orang tuanya orang yang bersalawat tadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebut-sebut kekasih kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Salawat ini adalah kunci segala apapun dalam segala hal. Salat kita akan diterima di hadapan Allah jika bersolawat kepada Nabi Muhammad. Taklim kita akan diterima oleh Allah, akan mendapatkan berkah taklimnya kalau di dalam taklim ini ada solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdoa, doa akan diangkat ke langit. Tidak ada hijab di hadapan Allah. Pasti doanya akan diperkenankan oleh Allah jika doanya diiringi disertai dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga akan dijaga oleh Allah ketika keluarganya banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Begitupun yang namanya lingkungan masyarakat. Kalau senantiasa terus disibukkan dengan banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka lingkungan tersebut insya Allah akan senantiasa diperhatiin oleh Allah dan senantiasa akan dicurahkan daripada rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lingkungan sudah bersyafaatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lingkungan damai, keluarganya harmonis. Siapa sih enggak pengen harmonis keluarga? Yuk kita belajar bagaimana keluarga baginda Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah ada masalah sedikit pun dengan keluarganya. Selalu harmonis, selalu bahagia, selalu damai. Karena apa? Dibingkai dengan kesolehan di hadapan Allah, dibingkai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang rahimahullah itu istrinya, mohon maaf, tidak satu hadirin, ya, lebih daripada 2, 3, 4. Tapi Nabi Muhammad yang rahimahullah harmonis keluarga. Dan Nabi Muhammad, mohon maaf, menikah itu bukan nafsu tapi wahyu. Dan yang gadis hanya satu, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dinikahi usia 6 tahun, tapi digaulinya usia 9 tahun. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Selebihnya itu rata-rata 60, 63, 70 hadirin. Mohon maaf, kita mau nggak kayaknya ya mengikuti sunnah Nabi Muhammad, nikah sama nenek-nenek yang 70 tahun siapa? Siap dah, ya Ustaz. Enggak. Lagi nggak sana, termasuk Ustaz Amin kayaknya agak mundur. Ya itu adalah wahyu. Nabi Muhammad itu menikah karena wahyu. Ya kalau gak ada. Bukan karena nafsu yang Allah. Damai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika punya istri semuanya dikasih tempat tinggal satu. Adil Nabi Muhammad. Malam ini ke sini, malam ini ke sini, adil semuanya. Enggak ada yang cemburu. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita mah nggak usah bagi-bagi, maka ada yang dibagi. Ini satu aja, tolong dimanfaatin tuh di rumah ini. Ya, jangan disia-siain. Baru nanti mohon maaf nyesel kalau udah nggak ada. Pak,
Jujur Pak, ini Bapak seusia 60-70 nih, kalau tidur masih baru apa begini? Jujur. Gerah gitu. Jangan pernah pisah-pisahan, mohon maaf, dengan pasangan kita. Kalau bisa tidur bareng sama pasangan kita. Bahkan kalau bisa, mohon maaf, walaupun kita cucunya banyak, udah usia 60-70, biasain makan bareng sama istri kita. Itu Nabi seperti itu. Sepiring berdua Pak, ya Allah. Romantis Bang. Biar udah nenek-nenek aki-aki gitu kan. Masya Allah, tetap berlanggeng cintanya, tidak pernah pudar. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebut-sebut namanya. Lalu yang kedua adalah yang namanya cinta butuh pengorbanan. Kita nih alhamdulillah dari mulai ibadah Isya tadi datang bersama-sama untuk menghadiri ya kan acara taklim, sekaligus yang rahimahullah nimba ilmu Allah, nyari ilmu Allah. Karena apa? Orang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala ini bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Berkorban jiwanya, raganya, amalnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rezeki kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah terus mengalir rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya bukti cinta kita kepada kekasihnya, kita berharap nanti di akhirat bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Pak, yang namanya kematian pasti Pak. Kita ini mohon maaf tinggal nunggu giliran hidup ini Pak. Ya, jangan pernah kita mohon maaf asik di dunia ini. Boleh cintai dunia tapi ala kadarnya. Prioritaskan akhirat yang merahimahumullah. Orang kalau senang negeri akhirat, insya Allah ini dunia menjadi wasilah untuk dekat ke Allah. Asal kita cintanya kaitkan dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kehidupan ini sesaat yang rahimahumullah. Pasti bakal ditinggal, usia 60-70 pasti, 80 pasti ninggalin. Yang namanya dunia yang fana ini kita kejar, kita bela-belain yang namanya dunia. Masya Allah, jemaah rahimahumullah, ngumpulin benda kita, harta kita, Masya Allah, jutaan, ratusan juta. Tapi kita sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita abaikan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya sama dunia, padahal yang namanya dunia bakal ditinggal sesenang apapun sama dunia. Kita senang sama rumah kita, sama kendaraan kita, sama investasi kita, sama pasangan kita, sama anak-anak kita. Pak, kalau udah meninggal dunia, mohon maaf, Allahu Akbar, kita dimandiin dikafanin, disolatin, diantarin ke kuburan. Itu mobil mohon maaf baru datang Pak dari dealer Pak. Itu nganterin cuma depan itu makam doang. Balik lagi ke rumahnya rahimahumullah. Istri yang cantik mohon maaf bakal ditinggal. Anak-anak yang semuanya sukses bakal ditinggal. Harta benda kita yang kita tabung di bank bakal ditinggal. Hanya bawa kain kafan 3 lembar rahimahumullah. Lalu diantarin ke kuburan. Istrinya balik lagi rahimahumullah. Makanya mohon maaf, istri kita kadang bilang cintanya hidup semati. Bohong. Giliran mati mohon maaf jam 12 malam. Mau nggak istri kita nemenin di kamar berdua? Saya yakin gagal. Masuk anak-anak kita juga bisa bodoh kadang. Jangan terlalu cinta sama dunia. Sekedarnya saja yang rahimahumullah. Yuk jadikan dunia ini wasilah supaya kita dapat surganya Allah. Kalau kita punya harta benda, alhamdulillah kita bisa mewakafkan itu yang namanya rezeki kita untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, duafa kita bantu agar nikmat rezeki itu sampai kepada orang-orang yang butuh, sehingga itulah yang membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibuka mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa memprioritaskan cintanya kepada Allah dan Nabi Muhammad agar kita sukses dunia dan akhirat. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.